Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Kalau bercerita tentang iman kepada Yesus Kristus, itu adalah suatu iman yang sempurna dan suatu iman yang mana di dalamnya adalah memberikan suatu kepastian. Yang pertama, dia memberikan kepada kita kepastian hidup yang kekal. Dia memberikan kepada kita kepastian untuk masuk surga. Yang percaya, yang sungguh-sungguh setia kepada Yesus Kristus. Saudara, dia juga menjanjikan kepada kita dengan suatu kepastian bahwa dia akan menyertai kita sepanjang kita berada di bumi ini dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau ini saya ucapkan dan memang ini adalah sesuai Alkitab, apalagi yang membuat kita sehingga kita melupakan dan meninggalkan sosok Yesus yang betul-betul dia adalah Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Tidak ada lagi kurangnya. Saudara, oleh karena itu langsung kita simak dulu cuplikan yang berikut ini. Kabarnya Dokter Richard nih mau. Ya, dia mengatakan bahwa dia bukan mencari duit, bukan mencari pamor, tapi karena murni mau cari keyakinan. Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Berarti selama ini dia tidak yakin tentang imannya. Kenapa bisa nggak yakin ya? Pasti karena tidak pernah belajar. Seandainya belajar dengan baik, pasti dia memiliki iman dan keyakinan yang teguh. Ini persoalannya, ini persoalan sekali. Itulah makanya pentingnya ikut serta dalam sekolah minggu untuk belajar Alkitab dari dasarnya. Kemudian pentingnya ikut remaja, tunas, ataupun teens ya. Nah, belajar juga Alkitab makin dalam. Pentingnya ikut persekutuan pemuda supaya makin kuat lagi imannya. Jadi hal-hal seperti ini penting. Supaya supaya nggak imannya lemah kayak gitu. Tapi menarik apa yang menjadi jawaban dari istrinya. Kita langsung cek aja. Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Gak ngajak-ngajak ya? Iya, nggak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya juga seperti itu ya, semakin mengurangi beragama kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Oke. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke. Ya mungkin dalam bagian ini saya sedikit koreksi ya. Ya memang benar bahwa agama iman itu personal ya. Jadi nggak bisa yang satu paksa yang lain, nggak bisa. Itu sendiri-sendiri, itu udah jelas sekali. Sehingga kalaupun itu keputusan dari si dokter ini ya terserah dia. Itu pun kata istrinya seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah yang penting tujuannya baik katanya. Yang penting berbuat baik, jangan pindah makin jadi sesuatu yang buruk begitu. Dan dia mendukung dan setuju. Nah ini nanti persoalan.
Ini persoalan. Kenapa? Ketika dalam satu rumah tangga kemudian berbeda iman karena ajaran pokoknya beda nih. Nah, ini nanti jadi persoalan. Seperti contoh, seperti poligami contohnya. Di dalam Kristen kan jelas dilarang dan tidak boleh. Tapi bagi agama yang baru dari Richard Lee nanti kan diizinkan. Kemudian kalau misalnya si dokter ini tanya sama istrinya mengizinkan, kemudian dia pindah gitu kan. Kemudian dia berizin, "Istriku, aku minta nambah satu istri." Wah, kamu secara hati nurani dan secara agama jelas gak mau kan ya, tapi mau gak mau bagaimana, itu kan ajarannya dan diizinkan. Hal-hal prinsip semacam itu kan nanti harus dibicarakan lebih dalam, karena itu nanti akan menjadi persoalan. Makanya dalam Alkitab kan dibilang kan, gak bisa kalau punya pijakan berbeda kemudian hidup bersama-sama dalam satu keluarga, nanti akan memiliki pandangan, akan memiliki tujuan yang berbeda. Pertanyaan Ya. aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, Iya. akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Iya, jawabannya telak dan jelas, konsisten dan punya prinsip dan punya kepercayaan dan iman. Tidak. Nah, memang ini yang penting ya. Dia berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang teguh di dalamnya. Tapi saya harap itu memang dari hatinya, bukan karena cuma bercandaan ya, walaupun waktu itu ketawa. Tapi yang jelas ketika mengatakan tidak, saya berdoa dalam hati dengan sungguh-sungguh supaya hal ini, perkataan ini menginspirasi banyak orang. Bahwa gak semua hal itu kita harus iakan kalau hati nurani kita jelas tidak mau. Yang artinya, belajarlah baik-baik apa yang kau imani saat ini. Jangan sampai kamu tidak punya konsistensi, tidak punya iman yang kuat, sehingga mudah terombang-ambingkan angin yang menerpa saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you. Saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita tonton video tadi. Dan apapun yang menjadi keputusan seorang Richard Lee, itu adalah urusannya dan pribadinya dengan Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau memberitahu bahwa Yesus yang kita imani adalah Allah yang memberikan kepada kita suatu kepastian bahwa suatu saat ketika kita meninggalkan dunia, Dia pasti akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah keselamatan, dialah jalan satu-satunya ke surga, dan dialah hidup yang kekal itu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, kita yang percaya kepada Yesus Kristus pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, siapa memiliki Yesus dalam hatinya, siapa percaya kepada Yesus, dia akan memiliki hidup yang kekal. Dan siapa tidak percaya kepadanya, dia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya saya mengajak kita sebagai orang-orang Kristen, janganlah kita menjadi orang Kristen yang loyo. Jadilah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengetahui kebenaran, yang mau belajar lebih lagi tentang kepribadian Yesus Kristus, yang mau bersekutu dengan Yesus, sehingga kita boleh mengenal pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus, supaya kita percaya kepada Yesus ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kiranya lewat video ini, saudara, yang saya bagikan ini memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak boleh dan tidak perlu kita lepaskan, tapi kita pegang sampai kepada akhir zaman, sampai Yesus menjemput kita kedua kali. Tuhan memberkati kita, dan sampai jumpa. Shalom.